Selamat datang di penyelaman mendalam kita hari ini. Kita bakal ngupas satu kisah nih yang mungkin udah agak terlupakan dari Menes, Banten. Namanya kelompok The Orok Lanjang. Betul. Sumber utama kita, ini buku Belanda yang lumayan langka, dari tahun 1934. Isinya soal legenda lokal Jawa dan Melayu. Nah, misi kita sekarang, bongkar cerita soal milisi pemuda elit ini, dibuat pemerintah lokal, tapi malah jadi sumber teror antara tahun 1845 sampai 1849. Menarik sekali ini. Oke, mari kita bedah ya. Gimana ceritanya sekelompok pemuda, katanya sih tampan-tampan, yang tugasnya jaga keamanan, malah jadi perampok yang ditakuti. Apa sih Orok Lanjang itu sebenarnya? Ya, ini fenomena sosial yang cukup khas ya. Nama Orok Lanjang sendiri itu unik. Kemungkinan besar artinya ya elit bujangan muda. Bujangan muda. Iya, pemuda, belum nikah, mobilitasnya tinggi. Istilah orok itu sendiri kabarnya sampai sekarang masih dipakai di Menes buat nyapa pemuda. Jadi akarnya lokal banget. Oh gitu? Tapi perlu diingat juga, narasi utama soal aksi kriminal mereka ini kan datangnya dari catatan kolonial Belanda ya. Jadi potensi biasnya perlu kita perhatikan. Oke, dicatat. Jadi mereka ini beneran dibentuk resmi ya? Bukan gerombolan liar gitu? Oh, resmi. Dibentuk tahun 1845. Inisiatifnya dari Bupati Menes waktu itu namanya Entol Wirasaba. Entol Wirasaba. Betul. Seleksinya juga lumayan ketat loh. Lewat lurah atau jaro, tujuannya waktu itu jelas banget, ngatasi krisis keamanan. Keamanan apa tuh? Terutama pencurian ternak. Lagi marak banget waktu itu, dan kayaknya aparat kolonial kurang hadir di level desa. Jadi mereka ini ngisi kekosongan itu. Masuk akal sih kalau awalnya disambut baik sama warga. Yang lain, Contohnya? kayak bantu-bantu kelancaran hajatan atau pesta desa gitu. Ya, dihargailah pokoknya. Tapi yang bikin unik kan profil anggotanya ya? Ya. Nggak sembarang pemuda bisa masuk gitu. Nah, ini dia poin pentingnya. Syaratnya itu, agak lain. Harus pemberani, itu pasti. Tapi juga belum menikah. Belum menikah? Dan yang paling nyolok, berpenampilan menarik. Wah, berpenampilan menarik buat milisi. Iya kan, agak aneh. Jadi ini bukan sekedar milisi biasa, tapi udah kayak klub sosial elit buat pemuda-pemuda pilihan gitu. Syarat penampilan ini benar-benar nggak biasa buat kelompok keamanan ya. Ya. Kayak nunjukin kalau citra, status sosial, itu sama pentingnya sama kemampuan fisik buat mereka waktu itu. Sangat mungkin status sosial mereka memang tinggi jadinya. Katanya sampai jadi rebutan gadis-gadis desa. Wow. Citra elit ini diperkuat lagi sama atribut khas mereka. Ada senjata kayak trisula atau siku-siku. Terus yang paling misterius ada tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Buat apa? Isinya serbuk timah, namanya carehan. Nah, ini kemungkinan besar semacam jimat gitu, buat nambah kekuatan atau keberanian. Makin kelihatan istimewa kan mereka? Oke. Tapi dari titik ini, ceritanya mulai agak gelap ya? Iya, betul. Di sini mulai ada pergeseran. Sifat pemberani yang jadi syarat utama itu, kayaknya jadi pedang bermata dua. Gimana maksudnya? Mereka jadi cenderung nyelesain masalah pakai kekerasan. Udah nggak lewat ngobrol baik-baik lagi. Ditambah lagi mereka kan punya wewenang dari bupati, terus merasa superior karena status elitnya itu. Jadi mulai merasa berhak atas banyak hal. Termasuk soal hajatan yang tadinya mereka bantu itu? Nah, persis. Dari yang tadinya bantu jadi koersif, maksa gitu. Maksa gimana? Mulai nuntut buat selalu dilibatin di setiap pesta. Kalau nggak diturutin, wah mereka nggak segan ngacoin acaranya. Wah, bahaya ya. Iya, itu bahayanya kalau wewenang ketemu rasa superior tanpa ada pengawasan yang benar. Dan kekerasan yang mereka lakuin makin parah. Catatan yang kita punya sih bilangnya gitu. Eskalasinya sampai ke melukai, membunuh, terus merampok. Astaga. Pemicunya seringkali hal-hal yang mereka anggap melanggar hak atau kehormatan mereka. Entah itu soal bayaran, perlakuan, atau permintaan mereka yang nggak dipenuhi. Jadi udah berubah total ya? Banget. Dari milisi resmi jadi kayak, kelompok vigilante, atau malah udah mirip mafia lokal. Pakai kekerasan buat kepentingan ekonomi, sama negakin aturan versi mereka sendiri. Gimana konteks sosial Banten waktu itu? Ada kelompok lain nggak yang mirip atau jadi saingan? Ada dinamika yang menarik nih. Redupnya Orok Lanjang ini katanya barengan sama naiknya pamor Jijawara. Jawara? Itu beda lagi. Beda.
Kalau Orok Lanjang legitimasinya kan dari bupati, sekuler gitu ya. Nah, Jijawara ini dapat legitimasi dari kedekatan sama kiai. Jadi lebih ke arah spiritual, tradisional. Oh, jadi beda sumber kekuatannya ya? Iya, dan ini mungkin nunjukin kalau masyarakat Banten yang religius itu lebih milih figur jagoan yang akarnya dari tradisi agama. Tapi ada kesamaan nggak antara Orok Lanjang sama Jijawara ini? Nah, justru itu yang menarik. Meskipun sumber legitimasinya beda, atribut jagoan yang dipakai itu mirip-mirip. Mirip gimana? Ya, itu tadi. Trisula, siku-siku, bahkan kerehan yang ditanduk kerbau itu juga disebut pernah dipakai sama figur jawara. Jadi kayaknya ada subkultur kejagoan yang lebih luas di Banten waktu itu. Oke. Kalau dibandingin sama daerah lain, ada nggak yang mirip? Bisa kita bandingin sama Sinoman di Surabaya misalnya. Sama-sama sering hadir di pesta kan? Iya, Sinoman kan buat bantu-bantu ya, gotong royong. Betul. Sinoman fokusnya ke gotong royong sosial yang humanis. Nah, Orok Lanjang ini ngambil jalur yang lebih militeristik dan cenderung jadi predatoristik, meresahkan gitu. Kontras banget kan? Jelas bedanya. Dan kisah Orok Lanjang ini nggak berhenti di abad ke-19 aja berarti? Ternyata enggak, sempat muncul lagi mereka itu sekitar tahun 1930-an, pas zaman depresi besar. Wah, kok bisa muncul lagi? Nah, ini pola yang sering kita lihat dalam sejarah ya. Munculnya kelompok kayak gini tuh sering jadi indikator krisis sosial ekonomi. Maksudnya? Iya, pas negara atau struktur formal nggak bisa kasih jaminan keamanan atau kesejahteraan, masyarakat seringkali bikin struktur informal sendiri. Kadang buat melindungi, tapi ya nggak jarang juga malah buat melas. Jadi kisah ini penting banget ya, apalagi sumber lokalnya minim. Penting sekali. Catatan kolonial ini, meskipun ya kita harus kritis bacanya, ngasih kita jendela langka buat lihat dinamika kekuasaan pemuda elit di Banten masa lalu. Sesuatu yang mungkin udah banyak dilupain orang. Jadi kesimpulannya, Orok Lanjang ini perjalanannya dari pelindung desa, malah jadi momok yang ditakutin ya. Dari legitimasi formal negara, terus jadi kriminal brutal. Pemicunya ya itu tadi, kekuasaan tanpa kontrol plus status sosial yang kelewat istimewa. Betul, buat Anda cerita ini bisa jadi pengingat ya betapa tipisnya garis antara pelindung sama penindas. Apalagi kalau kelompok informal dikasih senjata dan wewenang di tengah kondisi sosial yang lagi rapuh. Ini juga nunjukin kompleksitas figur jagoan dalam sejarah Banten, nggak selalu hitam putih. Malah, ini bisa jadi cermin juga gimana citra dan status, bahkan sampai penampilan fisik, bisa jadi alat kekuasaan yang rawan disalahgunain. Menarik banget. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana caranya sebuah komunitas bisa nyimbangin kebutuhan perlindungan lokal sama resiko munculnya kelompok kayak Orok Lanjang ini, apalagi di masa sulit? Dan kira-kira, gimana ya cerita ini bakal beda kalau kita punya lebih banyak sumber dari sudut pandang masyarakat Mene sendiri waktu itu?